Dari tabibun. Atib Ini apa, Bu? Atib bau. Nah, atib bau. Terus dari biharun. Bahrun. Harun. Jadinya apa? Bahrun. Nahrun. Bahrun. Terus fatatun. Fatatun. Fatan. Salah. Fatatun. Fatatun. Ada yang tahu? Bu Anita atau Nurul? Nurul baru keluar. Aisyah masih ingat? Agak lupa. Fatatun. Ini kata mufrad ya. Kalau kita jamakan menjadi apa? Fatayatun. Waduh. Gak ada yang ini ingat. jamaknya. Ya. Fatatun jamaknya apa? Fatayatun. Fatayatun. 6. Kemudian selanjutnya Imarun. Umurun. Humurun. Hasan. Terus dari kata Zamilatun. Zamila. Naam. Sahih. Jangan lagu. Zamilatun. Zamilatun. Naam. Zamilatun. Terus dari kata ikhwatun. Ikhwatun. Apa, Bu? Akhun. 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 Ahsan. Kemudian kata durusun. Darsun. Darsun. Naam, darsun. Kemudian selanjutnya baitun. Buyutun. Buyutun. Naam. Kemudian muhandisatun. Muhandisatun. Naam, muhandisatun. Terus qasiratun. Kisarun. Qisarun. Terus dari kata kolamun. Akolamun. Kemudian makatibu. Maktabun. Jadi apa? Maktabun. Kalau daftarun. Dafatiru. Dafatiru. Ahsan. Kemudian goniyun. Agniyaun. Aghniya'u. Ahsan. Terus dari kata fityatun. Fatan. Naam, fatan. Santun. Terus fundukun. Pundukun. Bukan. Bukan.
Ha, Punadiku. Pa. panadiku. Pana. Panadiku. Panadiku. Ya, betul. Terus hafadatun. Hafadatun. Hafidun. Bukan Ustaz. Masya Allah. Sahih. Hafidun. Artinya apa hafadatun? Cucu. Para Cucu. cucu. Cucu-cucu. Terus selanjutnya adalah dari kata yang gampang. Sayyaratun. Sayyaratun. Naam, sayyaratun. Kemudian kita lihat lagi. Balun. Jabalun. Jabalun. Nah, sekarang kalau tadi kata-kata, sekarang kalimat ya. Sekarang kalimat. Liman. Hadat daftaru. Jadi apa, Bu? Liman hadat daftaru menjadi apa? Liman haula dafatiru. Yakin haulai. Ada yang bisa menjawab yang lain? Liman ulaika. Ah, an. Masa berubah menjadi bait. Liman Ulai. baru kaidah bukan kemarin. Kita harus fokus kata bendanya, Bu ya. Kata bendanya di mana? Ad-daftaru. Daftaru ini bendanya akil atau guru akil? Oh iya, Masya Allah. Iya ya Ustaz. Jadi tetap mu'annas mufrad ya Ustaz. Mu'annas mufrad. Iya. Ya. Jadi apa? Liman. Liman hadhihi. Liman hadza. Mu'annas mufrad. Dafatiru. Nah, liman hadhihi dafatiru ya. Hadhihi pakainya. Ya, Terus selanjutnya. Hadhil kilabu jamilatun. Hadzal kalbun jamilun. Hadzal kalbu ya. Tetap kasih al. Oh ya, Hadzal kalbu jamilun. Naam, ahsantun. Terus ganti yang bait sekarang, bait. Tilkas sururu maksuratun. Jadinya apa? Tilkas sururu maksuratun. Zalikas sariru maksurun. Dalikas sariru maksurun. Nah, terus selanjutnya hadhil madrasatu. Madrasah sudah tahu jamaknya belum? Sudah ada belum? Nggak ada yang tahu ya? Belum. Belum ya? Ya nanti aja. Hadhihi talibatu qasiratun. Jadinya apa? Hadhihi talibatu qasiratun.
Mm-mm. Haula'i thalibatu Mm-mm. Haula Isarun. ittalibatu Sorun. torun. Nah, selanjutnya zalikar rajulu tawilun. Jadinya apa? Zalikar rajulu tawilun. Jalin tiwalin. Apa? Zalikar rajulu tawilun jadinya apa? Ulaika rijalu Tiwalun. Mm-mm. Ulaika rijalu tiwalun. Ahsantun. Nah, ini untuk jamak dan mufrad. Sekarang kita murojaah tentang domair. Siap Bu ya? Tentang domair. Jadi domir yang kita pelajari sebenarnya apa Bu? Ada yang munfasil. Apa itu domir munfasil? Domir yang terpisah. Terpisah. Ada yang domir mutasil, dan domir mutasil yang kita pelajari itu yang paling detail Bu ya. Ada dua, mutasil bi fi'li wal mutasil bil ismi. Nah, jadi ada yang bergabung dengan kata benda, ada yang bergabung dengan kata kerja. Gitu Bu ya. Otomatis karakternya berbeda kecuali apa Bu? Kecuali domir na. Ya. Selain domir na, karakternya pasti akan berbeda. Jadi paham Bu ya? Selain domir na, karakternya akan berbeda. Contohnya apa Bu? Kalau na itu. Na itu domir apa Bu? Domir munfasilnya apa Bu? Nah. Nahnu. Apa? Anta, antuma, antum, anti, antum, antuna, atau yang lain? Nah, nu. Jadi domir munfasil dari na adalah apa? Nahnu. Contohnya apa? Kalau kita gabungkan dengan kitab, menjadi apa? Kitabuna. Ya nggak? Artinya apa kitabuna? Buku kah? Buku kami atau buku kita. Sedangkan kalau kita gabungkan dengan kata kerja, dahab, nah, sama nggak Bu bentuknya Bu? Sama Ustaz. Sama ya. Dahabna dengan kitabuna. Kalau dahabna artinya apa Bu? Kami telah Pergi. Nah, jadi bergabung dengan kata apa? Kerja ya. Jadi na bisa digabung dengan kata benda, bentuknya na juga. Kitabuna. Itu ya, kitabuna. Kemudian juga bisa bergabung dengan kata kerja, yaitu apa? Contohnya dahabna. paringi sing pandai dia. Jadi bentuknya sama. Bentuknya sama-sama na. Gitu ya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sedangkan domir yang lain pasti ada bedanya. Contohnya domir saya, ana ya, domir ana. Domir ana kalau ketemu dengan kata benda menjadi apa Bu? Kita. Kalau di sini apa? Kita. Halo. Kitabi. Apa udah lupa? Nah, kita bi. Kalau ketemu dengan domir, domir ana ketemu dengan kata kerja, jadinya gimana? Dahaba. Apa? Karakternya berbeda ya. Kalau domir ana menjadi apa? Dahaba. Tuh. Nah, jadi berbeda Bu ya. Karakternya diingat-ingat. Kalau ketemu kata benda dia menjadi ya mutakalim, yaitu kita bi kolami madarosati
baiti, dan lain sebagainya. Jadi menjadi ya mutakalim. Tapi sedangkan kalau ketemu apa? Ketemu kata benda, kata kerja, dia menjadi tak ya. Tak mutaharikah namanya kalau di sini. Tak domah. Menjadi tu, gitu ya. Menjadi tu. Dahabtu, kharajtu. Apa Bu? Yang lain Bu? Kata-kata yang lain apa? Misalkan masuk apa masuk? Dakhaltu. Dakhal tu. Membaca. Qara'tu. Tu. Gitu ya. Jadi akan berubah menjadi domir tu. Kalau bergabung dengan kata kerja. Kemudian ini untuk ana dan nahnu ya. Nah, kemudian ke orang kedua, misalkan mukhatab. Mukhatab itu ada domir apa saja yang kita pelajari? Anta sama antum ya, yang sering kita pelajari. Kalau musana kita belum, jarang sekali di sana. Anta, antum, anti sama apa Bu? Antun, antun. Nah, kalau anta ketemu kata benda menjadi apa? Anta. Kita buka. Kita buka. Kalau kata kerja gabung dengan kata kerja jadi apa? Dhahabta. Nah, berarti karakternya yang sebelumnya kaf menjadi tak Bu ya. Menjadi tak. Kata gitu ya. Jadi muka dahabta. Jadi jangan dahabaka, jangan. Dia berubah menjadi tak ketika apa? Ketika ketemu kata kerja. Seperti itu. Kemudian ini untuk domir anta. Kalau domir antum gimana? Nah, sama. Perbedaannya hanya di kaf saja. Ya. Mukum menjadi apa, Bu? Dahabtum. Nah, jadi kaf berubah menjadi tak saja. Gitu saja. Pokoknya kalau domir mukhatab seperti itu ya. Orang kedua seperti itu. Contoh anti misalkan. Anti kan muki. Yang sebelumnya kaf berubah menjadi apa, Bu? Ketika kata kerja Ti. Nah, berubah menjadi tak lagi kan. Nah, terus kalau antunna menjadi apa? Qalamu kunna, kaf lagi. Ketika kata benda dia berubah menjadi kaf, qalamu kunna. Ketika ketemu kata kerja menjadi apa, Bu? Tunna. 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 Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini adalah domir. Nanti saya kasih soal, nanti silakan dijawab. Nah, domir-domir apa? Nanti yang saya tunjuk silakan jawab dengan domirnya masing-masing. Gitu Bu ya? Siap ya? Selanjutnya, domir goib. Misalkan, domir goib. Itu ada huwa sama hum yang kita pelajari. Sama dia dan huna. Ya. Huwa itu kalau ketemu kata benda menjadi hu. Ya. Kitabuhu. Qalamuhu. Terus baituhu. Tapi kalau ketemu kata kerja, dia asli pada kata kerja tersebut. Dahaba ya dahaba, kharaja ya kharaja. Jadi nggak ada tambahan huruf sama sekali. Karena kata dasar dalam bahasa Arab itu adalah apa Bu? Kata kerja madhi yang tidak ada domirnya. Apa yang domirnya huwa gitu. Domirnya huwa. Jadi kataba, kharaja itu semuanya gabungan dari domir apa Bu? Huwa. Kemudian kalau hum gimana? Hum. Kalau ketemu kata benda, dia tidak berubah Bu ya, hanya digabungkan saja, yaitu apa? Kitabu hum. Atau kalau kolam menjadi apa? Kolamu hum. Kemudian kalau ketemu kata kerja gimana Bu? Kalau ketemu kata kerja. Dahabu. Ketemu waul jamaah. Kita baru belajar di pelajaran 13 kemarin. Kalau dahaba, kalau ketemu hum menjadi dahabu. Kharaja menjadi apa, Bu? Kharaju. Nah, itu domir hum ya. Kemudian untuk yang mu'annas, hiya. Hiya itu kalau dikata benda menjadi apa?
Panjang Bu ya, ha. Gitu. Ha. Kitabuha. Kalau kolamun menjadi apa? Kolamu. Ha. Muha. Kolamuha. Baitun menjadi apa? Baituha. Ha. Baituha. Kemudian kalau digabungkan ke kata kerja jadinya gimana? Menjadi ta'ut ta'nis atau Zahabat. tak sukun menjadi apa? Zahabat, kharajat, dakhalat gitu ya. Nah, ini untuk yang goib mu'annas. Kemudian yang jamak gimana? Yang mu'annas. Nah, kalau domir apa? Hunna, ketika ketemu kata benda tidak berubah juga sama seperti hum. Yaitu apa? Kitabuhunna, qalamuhunna. Kemudian kalau dijadikan kata benda, kata kerja ya, digabungkan dengan kata kerja gimana Bu? Menjadi na pendek ya. Dahab, nanya pendek. Itu namanya nunun niswah. Kharajna. Seperti itu. Jadi paham Bu ya? Nah, sudah siap untuk perubahan-perubahan? Insyaallah. Baik. Coba ya saya kasih soal. Dari yang pertama adalah dakhaltul fasla. Dakhaltul fasla wa kitabi hunaka. Nah, dakhaltul fasla wa kitabi hunaka. Di sini kira-kira gabungannya domir apa saja, Bu? Ada yang tahu? Domir muttasil Iya, domir mutasil apa? yang tu sama Domirnya. bi. Ah, Yang tu sama itu kita. dua-duanya domir munfasilnya apa? Dua-duanya domir munfasilnya apa? Ana. Ana. Naam, ana. Coba jika saya sebutkan nanti silakan buat dirubah ya domirnya ya. Dari Nurul. Siap Nurul? Insyaallah. Anti, coba anti. Jadinya gimana? Anti dakhal Dakhalat tas. bukan. Bukan. Anti dakhal Dakhalti. naam, dakhalti. Kemudian jadi Dakhaltil fas. wakit faslah. Jadi yang dirubah hanya dua domir saja ya. Dakhaltil fasla sama yang wa kitabu apa? Kita buki. Hunaka Hunaka. ya. Baik, Ahsanti, Nurul. Terus selanjutnya Bu Alivia hadirah. Hadirah Ustadz. Domir antum. Dakhaltum. Terus dakhaltum al-fasla. Al-fasla. Wa kitabukum hunaka. Ahsanti barakallahu fiik. Bu Anita hadirah. Hadirah. Dari hum. Coba. Hum dah. Dakhala. Dakhala. Dakhal. Tambahi waw. Tambahkan waw. Dakhalu. Apa Bu? Dakhalu. Al-fasla wa kita.
wal kitabu. Sama, Wal tinggal digabungkan aja. Wa kitabu kitabuhu. hum. Ada M-nya. Mim. Wal Wa kitabuhu. kitabuhum. Mm-mm. Hunaka. Hunaka. Ahsanti. Terus Aisyah. Ya. Coba domir nahnu. Dakhalnal fasla Mm-mm. wa kitabuna hunaka. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Dwi Ratna. Hadirah. Hadir Ustaz. Coba domir hunna. Hunna. Nah. Dakhalna Nah, pendek ya. Dakhalnal fasli wa fasla. kitabuna Fasla. fasla wa Mm-mm. kitabuna hunaka. Kok nah juga? Kalau hunna, kitabu, sama kayak hum. Kitabuhun. Buhunna. Kitabuhunna. Nah, gitu Bu ya. Jangan Iya. disamakan dengan gabungan kata kerja Bu. Hmm. Hunna dakhalnal fasla wa kitabuhunna hunaka. Gitu ya. Iya Ustaz. Baik. Baik, mungkin cukup itu dulu merujuk kita pada sore hari ini. Kita langsung saja ke pelajaran 17. Ya Bu ya, pelajaran ke-17. Ada pertanyaan sebelum kita pelajaran 17? Kalau nggak ada, kita langsung saja. Mada sanadrus fi hadzal darsi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran 17? Nah, di sini hanya satu saja, al-mubtada'u wa khabaruhu idza kana jam'an. Jadi, mubtada wa khabaruhu dan khobarnya idza kana jam'an, jika dijadikan jamak. Al-mubtada'u wa khabaru idza kana jam'an. Ad-darsu sahlun. Mubtada ghairu akil. Dilihat Bu ya. Kita harus tahu betul yang namanya kata benda. Kalau kata bendanya akil, berarti kita harus, kalau dijadikan jamak maka semuanya jadi jamak. Tapi kalau bendanya ghairu akil, maka khobarnya tidak jadi jamak, tapi apa? Dijadikan mu'annas saja. Mu'annas mufrad. Di sini dicontohkan ad-darsu sahlun. Apa artinya Bu? Ad-darsu sahlun. Pelajarannya mudah. Nah, pelajarannya mudah. Baik, nakra jamatan. Ad-darsu sahlun. Ayo. Darsu sahlun. Nah, kalau kita jamakkan menjadi apa? Menjadi ad-durusu sahlatun. Apa artinya? Ad-durusu sahlatun. Pelajarannya. Pelajaran-pelajarannya mudah. Ya, jadi perubahannya apa di sini ketika dijamakkan? Jadi kata bendanya jadi jamak, ya. Kemudian kata sifatnya hanya berubah menjadi apa Bu? Mu'annas, gitu ya. Khobarnya hanya berubah menjadi mu'annas. Jadi khobar ini kan ada macam-macam Bu ya. Saya sudah pernah menjelaskan belum tentang khobar? Jadi ada keterangan tempat, ada keterangan kepemilikan. Kemudian yang bisa berubah menjadi mu'annas ini adalah hanya khobar yang berbentuk seperti kata sifat. Gitu Bu ya. Jadi yang berubah mu'annas mufrad ini adalah hanya khobar yang apa Bu? Yang menjelaskan kata sifat. Gitu ya. Sebagai kata sifat. Kalau sebagai keterangan tempat, fil masjidi misalkan. Misalkan Muhammadun fil masjidi. Ini kan khobar keterangan tempat. Jadi nggak perlu kita dimu'annaskan misalkan. At-talibu fil masjidi. Jadi nggak perlu dijadikan
jamak juga nggak berubah. Pokoknya nggak berpengaruh. Kalau di dalam jamak yang keterangan tempat. Jadi nggak berpengaruh sama sekali. Terus selanjutnya. Baik, nakra jamatan. Karena ba'di. Ad-durusu sahlatun. Ayo. Ad-durusu sahlatun. Sahlat. Nah, ini adalah jamak ghairu akil. Jadi jamak ghairu akil yang terjadi apa, Bu? Hanya di mu'anaskan yang namanya apa? Kata sifatnya atau khobarnya. Gitu ya. Khobar yang berbentuk kata sifat. Terus, di sini ada contoh lain yang berbunyi at-talibu jadidun. Apa artinya, Bu? At-talibu jadidun. Murid baru. Murid itu Muridnya baru. Murid itu baru. Baik, al-an naqra jama'atan. Karilna ba'di. At-talibu jadidun. Ayo. At-talibu. Jadidun. Apa artinya? Muridnya Murid baru. baru. Mana ini mubtada'nya? At-talibu. Ini bendanya akil atau ghairu akil? Akil. Akil. Nah, jadidun. Sehingga kita jamakkan nanti berpengaruh ke kata sifat menjadi at-tullabu jududun. Nah, kalau bendanya akil maka apa? Khobarnya yang berbentuk kata sifat dia harus berubah jamak juga gitu ya. Harus berubah jamak juga karena bendanya akil seperti itu. Baik, al-an naqra jamatan. Karena ba'di at-tullabu jududun. Ayo. At-tullabu jududun. Apa artinya? Murid-murid baru. Para siswa itu baru. Para siswa itu baru. Gitu ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan tentang kaidah jamak. Jadi kalau mubtada'nya jamak akil berarti harus khobarnya jamak juga. Tapi kalau mubtada'nya jamak ghairu akil maka dia harus mu'annas mufrad khobarnya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau dalam hal seperti ini kita harus tahu dari dua sisi, Bu ya. Dari segi mu'annas mudzakkar dan satu lagi dari segi apa? Akil dan berarti tiga sisi ya. Akil dan ghairu akil, kemudian satu lagi jamak dan mufrad. Kita harus tahu tiga sisi ini. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita baca penggalan-penggalan kalimat ya. Di sini ada kumpulan kalimat. Kita baca saja. Baik. Al-ana aqra lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tabitna dabtan kamilan. Saya baca semuanya dulu, seluruh kalimat yang ada di sini. Ibu-ibu silakan mengharokati yang lengkap. Baik, ana aqra. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu. Hiya limudirish syarikati. Limudirish syarikat. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Fil hindi lughatun kathiratun. Cepatan nggak, Bu? Ustaz. Oh, bisa kalian bisa ngajar Ibu. Saya ulang dari nomor 2 ya. Liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu. Iya limudirish syarikati. Iya limudirish syarikat.
An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Sudah? Lanjut. Fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. Terus selanjutnya. Ainal kutubul jadidatu. Kutubul ya, bukan kitabu tapi kutubul. Sudah ya? Dia fil maktabati. Iya fil maktabati. Tilkas sururu maksuratun. Tilkas sururu maksuratun. Terus as-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Terus selanjutnya. Hadhil humuru lil fallahi. Hadhil humuru lil fallahi. Ini kebanyakan dah diharokati. Aina kutubukunna ya akhwatu. Aina kutubukunna ya akhwatu. Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Hadhil kutubu. Nih, hadhihi kutubi. Wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Baik. Selanjutnya. Hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi makatibut tullabi. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Kabiratun. Intaha al-maqalah. Intahatil maqalah. Sami'tun jami'an? Nah, Baik. Al-an naqra' jama'atan. Karilna ba'di. Abwabul masjidi maftuhatun. Ayo. Nah. Liman hadhil buyutul jadidatu. Ayo. Liman buyutul jadidatu Hiya limudirish syarikati. Ayo. Hiya mudiri syarikati an-nujumu jamilatun. Ayo. an-nujumu jamilatun Hadhihi durusu sahlatun. hadhihi sahlatun Fil hindi lugatun kathiratun. fil hindi lugatun kathiratun Ainal kutubul jadidatu. ainal jadidatu Hiya fil maktabati. ya fil maktabati
Tilkas sururu maksuratun. Ayo. Tilka sururun Maksuratun. Sururunya nggak ada yang panjang, Bu ya. Tilkas sururu maksuratun. Coba diulangi. Tilkas. Tilka sururun Maksuratun. Naam. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. Ayo. As-sa'atul As-sa'atu jabaniyatu rohisatun. Naam. Hadhil humuru lil fallahi. Ayo. Hadhil humurul fallahi. Naam. Aina kutubukunna ya akhwatu. Ayo. Aina kutubukunna ya akhi wa ya akhwa. Akho, Bu ya. Akho. Pokoknya fathah. Terus hiya fil fasli. Ayo. Ya fil fasli. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ayo. Hadihi Hadi wa Tilka kutubu ukhti. hadihi makatibut tullabi. Ayo. Hadihi makatibut tullabi. Fi hada syari'i fanadiku kabiratun. Ayo. Fi hadha syari'i nadik kabirun. Nah, ahsantum jami'an qira'ah mumtazah. Al-an naftu ila syarh. Abwabul masjidi maftuhatun. Apa artinya, Bu? Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid terbuka. Nah, pintu-pintu masjid terbuka. Nah, jadi yang terbuka pintunya atau masjidnya, Bu? Pintu. Nah, berarti mana mubtada'nya di sini yang dijelaskan mana? Berarti Abwab. Abwabu di sini adalah mubtada. Di sini mubtada'nya dari jamak akil atau jamak ghairu akil? Kiro akil. Ghairu akil, sehingga khobarnya harus apa, Bu? Harus mu'anas mufrad. Nah, jadi selain dia mubtada, dia sebagai mudhof abwabu dan mudhof ilaihnya mana, Bu? Al-masjidi. Maftuhatun. Terus selanjutnya, liman hadhil buyutul jadidatu. Apa artinya? Milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Nah, milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Nah, di sini kita harus tahu, Bu, bahwasannya kata benda di sini di mana? Kata bendanya. Baitu. Al-buyut. Al-buyutu. Dia jamak akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Nah, kalau ghairu akil dia pasti mempengaruhi yang namanya ismul isyarah. Ya. Sehingga ismul isyarahnya menjadi apa, Bu? Mu'anats mufrad. Nah, seharusnya kan hadzal baitu kan, ketika jadi jamak menjadi hadhil buyutu. Kemudian juga mempengaruhi yang namanya kata sifat. Kan kata sifat biasanya ada yang menjadi khobar, ada yang menjadi apa, Bu? Naktun. Nah, di sini mempengaruhi naktun. Naktunnya di sini jadi apa, Bu? Jamak atau mu'anas? Mu'anas. Nah, jadinya mu'anas mufrad. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Jadi kita harus tahu kata bendanya. Kalau seandainya kita ganti yang akil, misalkan al-buyutu diganti dengan al-muhandisuna. Nah, berarti diganti dengan apa, Bu? Haulail muhandisunal jududu gitu ya. Jududu. Seperti itu. Atau mau diganti akil yang mu'anas misalkan. Sama aja. Kita ganti al-buyutu dengan
misalkan at-tobibatu menjadi apa? Haula'it tobibatu sama al-jududu. Jadi mudzakkar muannasnya tuh sekarang di sini nggak mempengaruhi. Tapi yang paling berpengaruh adalah di sini jamak akil atau ghairu akil gitu Bu ya. Yang paling mempengaruhi di situ. Paham tuh Najamian? Jadi mempengaruhi apa Bu? Maksudnya Bu? Maksud saya itu pengaruh apa? Perubahan suatu kata Bu ya. Perubahan ismul isyarah atau perubahan dari apa Bu? Kata sifat. Gitu ya. Dia limudiri syarikati. Nah, juga ini juga ada perubahan. Tapi ini artinya apa dulu? Dia limudiri syarikati. Dia punya siapa Bu? Kepala perusahaan. Milik direktur ya perusahaan, direktur perusahaan. Nah, di sini berpengaruh di domir juga ternyata. Nah, domirnya di sini kembalinya kemana? Ini al-buyutu, Ustaz. Nah, kalau ada domir yang kembali ke benda yang jamak ghairu akil, maka dia harus domirnya berubah menjadi mu'annas mufrad juga. Jadi enggak kita ganti dengan hum, enggak ganti dengan hunna. Nah, jadi kita perlu hanya dimu'annaskan saja. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Yaitu dia. Nah, mu'annas mufradnya yaitu apa? Dia. Terus an-nujumu jamilatun. Apa artinya? Bintang-bintang indah. Bintang-bintang itu indah. Mana mubtada ya? An-nujumu. An-nujumu. Kemudian di sini mubtadanya jamak akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil sehingga setelah mubtada itu apa? Khobar ya. Khobarnya jadi apa Bu? Mu'annas mufrad jamilatun. Jadi mu'annas doang kan? Jadi hanya mu'annas. Hadhihi durusu sahlatun. Apa artinya? Ini pelajaran yang mudah. Pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Nah, mana kata benda yang kita fokuskan di sini? Kursu. Kata benda yang mana, Bu? Ad-durusu. Ad-durusu. Tapi dalam kaidah, dalam penataan atau dalam memposisikan dalam apa kedudukan kata masing-masing. Jadi setiap kata kan mempunyai kedudukan, Bu ya. Nah, ad-durusu ini kedudukannya apa, Bu? Ini ada di pelajaran 8 semester lalu. Masih ingat nggak, Bu? Al-isyaratu ilal mu'arraf. Nah, kedudukan di sini apa, Bu? Ad-durusu. Ada yang tahu? Badal. Insyaallah. Jadi, kalau ada benda, maksudnya kata tunjuk yang menunjukkan benda yang ma'rifah. Nah, kata tunjuk yang menunjukkan benda yang ma'rifah. Nah, benda yang ma'rifah itu maksudnya apa, Bu? Ada ada alnya. Ada alnya ya. Jadi benda tersebut menjadi badal, gitu ya. Terus ismul isyarahnya apa dong kedudukannya? Ismul isyarahnya mubtada, gitu ya. Ismul isyarahnya mubtada. Terus khobarnya mana? Ya udah kata sifatnya itu. Mana, Bu? Sahlatun. Nah, jadi di sini kalau kata benda ad-durusu ini jamak akil atau ghairu akil? Ghairu akil, maka dia mempengaruhi yang namanya apa? Ismul isyarah. Dia jadi mu'annas mufrad hadhihi. Enggak mungkin kita mengatakan hadzat durusu atau haula'id durusu. Nah, enggak mungkin ya. Karena di sini ismul isyarah harus berubah menjadi mu'annas mufrad. Kemudian khobarnya otomatis juga berpengaruh. Apa pengaruhnya? Dia harus jadi mu'annas mufrad juga karena di sini badalnya adalah mu'annas mufrad. Coba kalau ad-durusu kita ganti dengan benda yang akil. Tapi otomatis masa benda yang akil digampang-gampangin kan nggak mungkin, Bu ya.
towilun lah. Nah, berarti misalkan benda yang akhir ini adalah arijalu. Berarti kita tunjuk dengan apa, Bu? Yang dekat haula i. Haula rijalu, kata sifat tawilun jadi apa, Bu? Tiwalun. Tiwalun. Nah, jadi pengaruhnya di kata sifat dan di mana, Bu? Di ismul isyarah. Jadi kalau jamak akil harus jadi jamak semua. Kalau jamak ghairu akil, nah berarti selain kata benda tersebut akan menjadi apa? Mufrad, mu'annas. Entah ismul isyarah, kata sifat, entah domir, nah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu apa? Naktun ya. Kata sifat itu termasuk naktun atau khobar. Gitu, Bu ya. Karena ada kata sifat yang menjadi naktun, ada kata sifat yang menjadi khobar. Bisa dipahami, Bu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Fil hindi lugatun katsiratun. Apa artinya, Pak? Oh, Pak lagi. Apa, Bu? Artinya, Bu? Di India ada banyak bahasa. Di India ada banyak bahasa. Tapi kata orang sana, India sama Indonesia lebih banyak mana, Bu, bahasanya? Ada yang pernah ke India, Bu? Apa ada yang punya saudara India? Nggak ada ya? Nah, baik. Di sini ada yang namanya kata bendanya di mana, Bu? Kata bendanya. Lugotun. Lughatun. Nah, kalau kita posisikan mubtada dan khobar, mubtadanya di mana? Kita sudah belajar mubtada yang diakhirkan, Bu ya. Mubtada yang mana? Lugotun. Nah, sahih. Lughatun sebagai mubtada. Kenapa kita nggak jawab fil hindi? Kan ini kan di awal kalimat. Kenapa kita nggak jawab fil hindi? Karena apa, Bu? Masih ingat jawabannya apa? Keterangan tempat tidak mungkin dijadikan mubtada. Nah, jadi keterangan tempat mau dimanapun posisinya dia jadi khobar. Itu, Bu ya. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, berarti kalau mubtada'nya adalah lughatun, berarti di sini juga sebagai man'ut ya, juga sebagai man'ut. Maka kata sifatnya katsirun menjadi katsiratun. Nah, berpengaruh di kata apa, Bu? Kata sifatnya menjadi mu'annas mufrad. Di sini katsiratun. Gitu, Bu ya. Lughatun ini akil atau ghairu akil? Ghairu Ghairu akil. Makanya ketika jamak dia menjadikan kata sifatnya apa, Bu? Mufrad, mu'annas. Kemudian selanjutnya ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Artinya apa? Di mana Mana kitab yang baru Kitab-kitab yang baru. Dia di di perpustakaan. perpustakaan. Naam. Mana ini kata benda yang kita fokuskan? Al-Kutub. Al-kutubu. Dia akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Sehingga mempengaruhi kata sifatnya. Mana kata sifatnya, Bu? Al-Jadidatu. Al-jadidatu. Dia sebagai khobar atau naktun? Pilih salah satu. Khobar atau naktun? Naktun. Naam, naktun. Sahih. Jadi di sini naktunnya menjadi apa, Bu? Mu'annas mufrad. Kemudian domirnya berubah juga menjadi apa? Mu'annas mufrad. Karena kembali kemana, Bu? Kembali ke al-kutubu. Baik. Tilkas sururu maksuratun. Apa artinya, Bu? tempat tidurnya Apa? rusak. Tempat tidur itu rusak. Patah. Bukan rusak, patah. Beda, Bu ya, kalau rusak itu namanya fasidun. Wala tufsidu ma fil ardi. Jadi di sini maksuratun artinya adalah patah. Jadi
Apa artinya? Dipan-dipan itu rusak. Dipan-dipan yang itu rusak. Mana kata benda yang kita harus fokuskan? As-sururu. Dia mempengaruhi ismul isyarat tilka dan apa kata sifat maksurun menjadi maksurotun. Udah ya. Pokoknya gitu-gitu aja. Jadi benda gairu akil intinya jadi mu'annas mufrad gitu aja. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Apa artinya? Jam. Jam Jepang atau jam dari Jepang itu murah. padahal lebih murah jam dari Cina, Bu ya. Ada yang jual 5 ribuan. Itu yang jual di pinggir jalan itu paling murah berapa ribu? 10 ribu ya. Tahu penjual jam yang di pinggir jalan nggak? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah beli ya. Saya juga nggak tahu, nggak pernah beli di situ. Baik. Nah, di sini ada kata jamak nggak? Nomor 8. Nggak ada kata ya. As-sa'atu kan Ya, terkiling. nggak ada sama sekali ya. Ya, Jadi mufrad. kata sifat ini mu'anas kenapa? Karena benda Ya, karena bendanya benda yang mu'annas. murah itu mana? Nah, ininya mu'anas. Jadi bukan karena ada kata yang jamak gitu akil ya. Jadi memang bendanya mu'anas gitu aja. Kalau mufrad kita harus tahu mu'anas dan mudzakarnya biar kita tahu khobarnya itu apa gitu kan. Tapi kalau jamak kita harus tahu akil atau gairu akilnya gitu Bu ya. Kalau akil berarti kita harus jamakkan semuanya. Kalau gairu akil kita harus mu'anaskan semuanya. Seperti itu. Hadihil humuru lil fallahi. Apa artinya? Ini keledai-keledai milik petani. Keledai-keledai yang ini milik petani. Di sini mana yang kita harus fokuskan kata bendanya? Hewan ya. Murung. Di mana? Al-humuru. Dia mempengaruhi kata Tunjuknya. tunjuk ya, kata tunjuk dan kalau di sini kenapa enggak dijadikan lil fallahati? Kan seharusnya jadi mu'anas enggak karena di sini khobarnya adalah apa? Keterangan apa Bu? Pemilikan. Keterangan kepemilikan maka tidak pengaruh sekali yang namanya mudzakkar mu'anas. Jadi terserah milik siapa, masa harus mu'anas? Ya kan? Jadi enggak harus mematokkan apa dari kata benda al-humuru tadi. Nah, jadi kenapa? Karena bukan kata sifat yang harus mencocokkan yang namanya atau apa ya? Yang namanya kata benda gairu akil, maka kita harus itu adalah kata sifat. Tapi kalau keterangan apa ini Bu? Kepemilikan, maka tidak perlu kita cocokkan dengan benda yang tercantum tersebut. Seperti itu. Nah, al-humuru kedudukannya sebagai apa, Bu? Sama seperti al-buyutu tadi. Sebagai apa? Hadil humuru. Badal. Al-isyaratu ilal ma'ruf. Nah, badal. Nah. Baik. Aina kutubukunna ya akhwatu. Apa artinya? Di mana buku-buku kalian, wahai saudari? Saudari. Dia fil fasli. Dia di dalam kelas. Iyanya kembali kemana, Bu? Kutub. Ke akhwatnya atau kutubnya? Kutub. Ke kutubnya ya, karena dia jamak gairu akil. Kalau jamak akil seharusnya hunna, tapi di sini jamak gairu akil maka pakai iya, kutubukunna. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Apa artinya? Ini buku-bukuku buku-buku dan itu buku-bukunya saudara-saudariku. Saudariku ya, buku-buku saudariku. Nah, di sini yang dipengaruhi apa? Hanya ismul isyarah. Jadi
dia menunjukkan benda yang ghairu akil, jamak yang ghairu akil pakai hadihi. Dan ketika kutubu juga ditunjukkan dengan tilka. Jadi sama-sama apa Bu? Mufrad, mu'an, mu'anas. Walaupun ada yang bait dan ada yang qorib. Mana yang qorib? Hadihi. Hadihi. Kalau yang bait mana Bu? Tilka. Tilka. Nah. Baik, selanjutnya. Terus 12. Hadihi makatibut tullabi. Apa artinya, Bu? Ini meja-meja para murid. Ini meja-meja para murid. Ini meja-meja para murid. Sahih. Manakah benda yang harus kita fokuskan? Maka tibu. Ibu. Nah, maka tibu, karena di sini yang menunjukkan apa, kata tunjuknya menunjukkan maktab, tapi bukan para siswa. Dia menunjukkan maktab. Iya nggak, Bu? Dia jamak akil atau ghairu akil? Ghairu akil, maka ismul isyarah pun hanya apa, Bu? Hanya dimuannaskan, gitu ya. Jadi bukan haula'i lagi, tapi hadhihi. Bihada syari'i fanadiku kabiratun. Apa artinya? Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. jalan raya ini ada hotel-hotel yang besar. Manakah mubtada'nya di sini? Ada yang tahu mubtada'nya di mana? Asyara. Bukan. Masih di dalam keterangan tempat. Profil Dia kan di dalam di di jalan raya ini. Yang mana, Bu? Fanadiku. Nah, fanadiku sebagai mubtada. Nah, mubtada. Dan dia sebagai apa, Bu? Man'ud. Dan naktunnya mana? Kabiratun. Sehingga naktunnya harus, kalau man'udnya di sini apa? Jamaknya akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Maka naktunnya pun harus mu'anas mufrad ya. Jadi kabiratun. Dan khobarnya tidak berpengaruh sama sekali karena dia keterangan tempat. Keterangan tempat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Kita langsung ke ada ini nggak, Bu? Wajib di sini nggak, Bu? Wajib dulu saja. Ustadz, yang nomor 6 itu kenapa kutubu ya, Ustadz? Iya. Karena pengennya kutubu, Bu. Karena bukunya banyak gitu. Jadi kata benda yang jamak di sini bukan karena dia memang kita belajarnya itu, Bu, gitu. Oh, iya. Kita belajar benda yang ghairu akil gitu, Bu ya. Jadi kita harus mengikutinya gitu. Dari sananya, Bu. Kutubu dari sananya. Dari sana, ya. Syukran. Nah, selanjutnya kita ke tamrin yang ada apa ininya, Bu? Yaitu wajib, Bu ya. Wajib. Silakan dibuka tamrin 3. Halaman berapa itu, Bu? Tamrin 3. Halaman berapa? 76. 76. Iftahna fi safati sadisati wal sab'in. Di halaman 76. Ini PR. Saya bacakan perintahnya dulu, Bu ya. Do' fil amakini. Silakan dirokati. Do' fil amakini. Fil amakinil kholiyati. Kholiyati. Fima yali akhbaron munasibatan. Akhbaron munasibatan. Apa artinya, Bu? Da' fil amakinil khaliyati fima yali akhbaron munasibatan. Ada yang tahu? Da' itu artinya apa?
Letakkan bukan Ustaz. Letakkan bisa, isilah juga bisa. Isilah atau letakkanlah fil amakinil khaliyah. Maksudnya titik-titik ya. Titik-titik fimayali berikut ini akhbaran munasibatan, khobar-khobar yang tepat. Di sini yang dimaksud adalah khobar yang kata sifat, Bu ya. Ya, khobar yang kata sifat. Jadi Ibu nggak boleh mengatakan khobar yang kepemilikan. Al-baitu lil mudiri, misalkan. Nggak boleh. Jadi harus dikasih khobar yang berupa kata sifat. Yang dimaksud mu'alifnya seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Bu ya? Nah, jadi Ibu harus melihat. Selain Ibu mikir mencocokkan kata sifat yang tepat untuk benda tersebut, nah kita harus tahu ini bendanya mufrad atau jamak. Kalau mufrad kita perhatikan mudzakkar muannasnya, tapi kalau jamak kita perhatikan apa, Bu? Akil atau ghairu akil. Itu, Bu ya. Coba saya ulangi, Bu ya. Kita harus fokus kata bendanya. Jika mufrad kita harus tahu mudzakkar muannas, mudzakkar atau muannas. Nah, yang kedua, jika bendanya jamak kita harus tahu bendanya ini akil atau ghairu akil. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Kalau mufrad kita harus samakan. Jadi kalau mubtada'nya mufrad berarti kita ikuti. Kalau mudzakkar berarti khobarnya ikut mudzakkar. Kalau muannas kita ikut muannas khobarnya. Tapi kalau jamak kita harus tahu akil atau ghairu akil. Kalau jamaknya akil berarti khobarnya harus jamak. Kalau jamaknya ghairu akil tinggal dijadikan muannas mufrad. Itu kata sifatnya. Seperti itu, Bu ya. Gampang kan? Insyaallah. Nah, jadi bebas. Kata sifatnya bebas. Harus tepat, Bu ya. Jadi tepat secara kaidah, tepat secara makna juga. Nggak mungkin kita artikan al-baitu waqifun. Gimana, Bu? Cocok nggak, Bu? Secara kaidah cocok, tapi secara makna tidak cocok. Jadi harus tepat dua-duanya. Secara kaidah dan secara makna. Bisa dipahami? Sampai sini? Insyaallah Ustaz. Nah, silakan dikerjakan maksimal hari Rabu, gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut absen. Baik, nggak ada ya.